Dia pernah mengatakan Nabi Muhammad belum ke surga. Itu karangan aja kali. Tapi beliau seorang ahli tafsir. Gak apa-apa, dalilnya mana? Nabi Muhammad masuk surga. Gak usah pakai dalil Mbak, karena Allah sudah jamin. Astaga. Astaga, Pakai gimana, dalil, Mbak? nggak pakai dalil, Mbak bisa nggak beriman kepada Allah tanpa dalil? Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang kekasih Allah. Jangan tertawa Mbak, jangan tertawa. Shalom sahabat semua. Kali ini saya mengajak sahabat semua untuk menyaksikan sebuah debat yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Karena debat ini tentunya akan memberikan kita pemahaman tentang kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu kita saksikan debat ini biar setiap kita dicerahkan dan diberkati melalui debat ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Dia pernah mengatakan Nabi Muhammad belum ke surga. Itu karangan aja kali. Tapi beliau seorang ahli tafsir. Gak apa-apa, dalilnya mana? Nabi Muhammad masuk surga. Gak usah pakai dalil Mbak, karena Allah sudah jamin. Astaga. Astaga, Pakai gimana, Mbak? dalil, nggak pakai dalil, Mbak bisa nggak beriman kepada Allah tanpa dalil? Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang kekasih Allah. Jangan tertawa Mbak, jangan tertawa. Karena dia sekarang melakukan kebaikan. Udahlah, dalam kehidupan Nabi Kebaikan Muhammad apa yang selalu dilakukan Muhammad? Coba, dalilnya Muhammad masuk surga di Quran mana? Nabi kau ini membaca, kau bilang dia bisa membaca. Aku baru tahu ya, kalau misalnya ada orang gak bisa baca itu adalah kelebihan ya. Ini aku baru tahu ya, Prof. Serius. Ya, itu adalah suatu apa, Prof, katanya tadi? Kelebihan. Kelebihan ya. Biar kita punya kelebihan, tolong kalian semua jangan ada yang membaca ya. Iya. Jadi kalau kalian misalnya orang di sini 600 orang tidak punya kelebihan, tolong jangan bisa membaca. Supaya bisa jadi kelebihan. Iya dong. Jadi nanti kalau teman-teman daftar kerjaan, ya kalau teman-teman daftar kerjaan, waktu ketemu HRD nanti ditanya kelebihan saudara apa? Saya tidak bisa membaca, Bu, Pak. Gitu. Astaga Tuhan. Astaga. Jadi kalau kalian yang nggak punya kelebihan jangan khawatir, ada solusinya. Jangan membaca. Itu ya teman-teman ya. Selamat ya. Kau di bawah aja, muak kali aku naik rambut kau. Pak, izin naikin si Sahrul dulu, tak? Ya ini udah naik, udah. Ya. Halo Agatha, coba kamu buka Lukas 2:46. Nggak mau. Buka, aja baca. Mau aja. Ya kau buka aja Baca dulu, Lukas Sahrul. 2:46, nomor 46. Baca coba dulu. Kau buka aja dulu, Sahrul. Kau buka dulu. Kamu baca kenapa? Kenapa kau tidak mau baca itu? Baca Lukas. Kalau nggak mau baca diturunkan. Bentar. Ini memang umat Nabi Muhammad ya. Baca. Sama seperti ketika Jibril nyuruh Iqra, nggak bisa baca. Kalian ini memang umat Nabi kalian sekali ya. Iqra, aku tidak bisa membaca. Baca Lukas 2 sama Jangan dibaca. Aku tidak bisa membaca. Kenapa tidak ada Maaf, saya punya kelebihan untuk tidak bisa membaca. Bang, saya punya kelebihan tidak membaca hari ini. Silakan. Agatha. Kelebihan tidak bisa membaca. Kan saya lagi menunjukkan kelebihan saya ya. Jadi teman-teman Saya turunin ya. jangan menjudge. Karena muter-muter dia. Iya, itu kayak lagi tawaf ya. Maaf ya, saya sedang punya kelebihan. Jadi kalau saya disuruh baca, saya tidak bisa baca karena itu adalah kelebihan saya. Ya, oke. Oh, aku curiga ini adalah Yaya Waloni, Prof. Ini karena cewek Yaya Wilona. Natasha dong. Halo. Nah, ini. Oke. Terima kasih Kak. Boleh tanya nggak Kak untuk Kak Agatha? Silakan. Mau tanya untuk Matius 7, 22, 23 PP. Ya. Ayat kesekian ini ya polemik ya. Nabi palsu. Silakan Timothy mungkin mau jawab, silakan. Itu komparasinya mirip dengan Mika 3 ayat 4. Sebentar aku coba bandingkan dulu ya.
Mika pasal 3 ayat yang keempat untuk melihat konteks terhadap Matius 7 itu. Bro Timothy, ini ingat lawan dialog kita Islam, bro. Mika aja dia nggak tahu mungkin siapa. Ya itu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan itu ya Mbak Yaya ya? Iya betul. Ya Gimana itu untuk dijelaskan? orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Nah itu. Oh gitu. Jadi intinya, maaf ya, saya bukannya untuk memprovokasi atau suasana jadi nggak baik. Jadi intinya di sini bahwa bila ada yang menyebutku Tuhan kelak, dia akan kuenyahkan ke neraka. Maksudnya gimana? Enggak, itu ayat 21 enggak dibaca. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus tidak mengkritik itu. Yang Yesus kritik adalah mereka cuma mengucapkan hanya dengan kata, tapi tidak dengan tindakan. Bukan cuma mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi lebih tepatnya adalah melakukan apa yang dikehendaki Bapakku. Nah, ini yang orang-orang lakukan pada masa ini. Mereka beriman dengan kata, tapi tidak dengan perbuatan. Makanya kalau kita lihat apa sih kehendak Bapa itu? Ya untuk melihat sang anak, Yohanes 6 ayat 40, yaitu kehendak Bapa di mana semua orang untuk melihat sang anak. Melihat ini dalam arti mengimani akan Kristus dan mengikuti kehendak Kristus dalam tindakan dan juga ajarannya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa ini artinya untuk menyangkal Yesus itu sebagai Tuhan, faktanya Yesus tidak menyangkal itu. Karena yang disangkal adalah mereka hanya menggunakan dengan kata-kata saja. Apalagi konteksnya yang dalam Matius 7 itu ya, ayat 15 tak jelas kok nabi-nabi palsu. Contohnya nabi-nabi palsu itu siapa aja? Banyak. Sekarang inilah kita pakai kekristenan yang ada sekarang ini. Bidat, saya katakan seperti itu. Saksi Yehova mengatakan itu Tuhan loh. Tapi mereka tidak mengatakan dia ilahi, karena kata Tuhan itu bermakna sama dengan kata Lord dalam pengertian penguasa. Ya, Islam kan Rob itu kan artinya juga penguasa kan, bisa manusia bisa juga untuk Allah. Jadi kalau dikatakan untuk siapa aja, kalau modern ini saksi Yehova mengatakan Yesus itu Tuhan, Mormon juga mengakui Yesus itu Tuhan, tapi konsepnya salah dan sesat. Bidat-bidat zaman dahulu, Gnostik, dalam bukunya itu ya, G. Edcom Jesqui, Reinventing Jesus, mereka mengatakan Yesus itu ilahi dalam pengertian Gnostik, tetapi dia tidak memiliki posisi kemanusiaan. Menyangkal kemanusiaan Kristus itu juga salah, bidat. Nah, jadi kalau dikatakan untuk siapa, ya ajaran-ajaran seperti ini. Ya seperti itu ya. Yang memanggil Tuhan tetapi dia mengajarkan yang sesat itu Kak. Tadi contohnya itu SEC yang suka ngetok-ngetok pintu, manggil Tuhan tetapi dia tidak mengakui keilahian Yesus dan tidak mengakuinya kemanusiaannya sekaligus. Ini dengar ya Kak ya, saya bacain ya. Iya. Bukan setiap orang, bukan setiap. Jadi bukan yang sekedar ngomong Tuhan doang nih ya. Bukan setiap orang yang menyebutku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Nih, jadi nggak cukup hanya mengucapkan, tetapi harus juga melakukan. Contoh kayak Islam sendiri, ngaku Allah itu Tuhanku, tetapi maaf ya, dia membunuh, dia berzina, dia berbohong, menipu. Itu kira-kira masuk sorga nggak Mbak? Kalau dia tidak melakukan seperti itu dan bertaubah, insya Allah dia akan diampuni. Enggak, yang saya tanya, kalau dia mengaku Allah itu Tuhanku, tetapi dia tidak pernah sholat, membunuh, mencuri, berzina, ini masuk surga nggak? Wallahu a'lam bishawab. Ya udah, jadi nggak setiap orang yang nyebut Allah adalah Tuhan kan yang masuk surga, melainkan semua yang mengaku Allah itu adalah Tuhan itu masuk neraka. Maryam 71, betul? Maryam 71. Iya, jadi bukan setiap orang yang menyebut Allah itu masuk surga, tetapi yang menyebut Allah itu masuk neraka. Ya nggak, Prof? Gitu nggak sih itu ayatnya? Ya, betul. Iya, justru orang-orang yang memanggil Allah itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan, itu yang masuk neraka. Karena apa? Di Maryam 71 dikatakan, dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Berarti jadi intinya manusia itu tidak
melakukan hal-hal yang Kalau buruk. orang Kristen intinya dia mengaku Yesus Tuhan, dia juga mengerjakan keselamatan, maka dia selamat masuk kerajaan sorga. Gitu. Tapi kalau orang Islam mau manggil Allah, mau tidak manggil Allah, semua masuk neraka. Nah itu. Enggak juga sih. Jadi gimana Terus tuh Maryam yang- 71? 71 kan tidak ada seorang pun yang diantara ya ini kan berarti kalau tidak seseorang yang tidak baik dan tidak akan bertaubat itu akan datang ke neraka gitu maksudnya. Oke, kalau gitu sekarang saya tanya, neraka itu di bawahnya Siratal Mustaqim nggak? Iya betul. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad juga melewati jembatan Siratal Mustaqim? Itu sudah kehendak Allah. Berarti jelas dia masuk surga. semua ke dalam neraka, ya kan? Enggak. Ada nggak yang nggak melewati Siratal Mustaqim? Hanya Isa ya, Prof ya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, di mana dikatakan Nabi Muhammad itu tidak melewati jembatan Siratal Mustaqim? Karena Allah sudah menjamin bahwa Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Menjamin kekasih kan belum tentu. Jamin Masuk itu surga? saya. Masuk surga. Allah sudah janji itu. Allah sudah janji itu. Saya percaya itu. Loh itu kan janji. Apakah sudah terbukti? Enggak. Terbukti atau tidak sudah Allah lakukan itu kepada Nabi Muhammad. Sudah atau janji nih? Kalau janji belum loh. Kalau sudah berarti udah terjadi. Sudah terjadi Allah. Allah dalilnya mana? nggak usah pakai dalil Mbak. Karena Allah itu sudah. Nggak usah cari dalil. Nabi Muhammad belum ke surga. Kepedean mendarah daging. Kata siapa Nabi Muhammad nggak ke surga? Profesor Quraisy Shihab itu pernah loh tahun 2016 atau tahun 2015 ya. Dia pernah mengatakan Nabi Muhammad belum ke surga. Itu karangan aja kali. Tapi beliau seorang ahli tafsir. Gak apa-apa, dalilnya mana? Nabi Muhammad masuk surga. Gak usah pakai dalil Mbak, karena Allah sudah jamin. Astaga. Astaga, Pakai gimana Mbak? dalil, nggak pakai dalil, Mbak bisa nggak beriman kepada Allah tanpa dalil? Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang kekasih Allah. Jangan tertawa Mbak, jangan tertawa. Oke, kalau nggak pakai dalil terus Anda tahu dari mana? Karena dia Sekarang melakukan kebaikan. Udahlah, dalam kehidupan Nabi kebaikan Muhammad apa yang selalu dilakukan Muhammad? Kebaikan apa di dalam Nah. Quran yang tercatat dia lakukan? ya baca aja sampean ke Nggak Al-Qur'an. ada. Tapi mukanya Asam sama orang buta ada tercatat di dalam Quran. Abasa ayat 1-3. Di dalam hadis juga Nabi kau itu memotong apa Prof? Motong apa? Tangan, kaki, sama Tangan mencongkel mata. kaki Bukhari dicongkel 1405. biji mata, ditiban pakai batu, terus dijemur. Enggak ada tulisan. Nabimu juga di dalam hadis ya, Nabimu juga di dalam hadis dia menggauli budaknya di ranjang istrinya. Nabi siapa itu? Nabi Muhammad. Enggak mungkin Iya. dia melakukan seperti itu. Enggak Hah? mungkin dia melakukan seperti itu. Loh, kok nggak mungkin? Ada hadisnya Mbak. Timothy bisa Bahkan tunjukkan? apa itu? Oh nanti aku cari ya. Tapi aku ingin nambah sedikit. Bahkan dalam kitab Al-Maghazi, Nabi Muhammad pernah menawan wanita Yahudi namanya Rayhana, dan dia mengatakan kamu mau nikah sama aku atau kamu nggak nikah sama aku, ya aku akan tetap melakukan hubungan antara kamu dan aku, hubungan intim loh maksudnya. Itu ada dalam Coba tunjukkan untuk Pak Timothy dalilnya mana? Oke, sebentar ya. Yang nulis juga dari Khairul Anwar. Oke. Tuh, keluar semua lah ini kartu asnya. Ngeri. Kita belum mau gas nih. Bentar ya. Kayaknya ini Timothy asumsi. Tapi Abasa tadi Quran itu ada ya, Mbak boleh lihat baca di Quran sendiri ya. Ini kutipannya dari kitab Al-Waqidi Al-Maghazi Beirut Dar Al-Alami, halaman 521. Ini kisahnya kepada Rayhanah. Nabi mengatakan, jika engkau ingin merdeka, maka aku akan memerdekakanmu dan aku akan menikahimu. Itu akan dia lakukan. Namun jika engkau lebih suka menjadi budak yang aku miliki,
Dan karena itu aku dapat melakukan hubungan intim denganmu, maka aku pun tetap melakukannya. Ya, walaupun ini sebenarnya bertentangan dalam Taurat ya, karena Imamat 19 ayat 20, seorang budak itu tidak boleh dipaksa untuk melakukan hubungan intim kecuali dinikahi. Tapi ini dalam kitab Al-Waqidi Al-Maghazi, Nabi tetap menetapkan hubungan antara suami istri walaupun dia statusnya masih budak. Dan ini bukan karena konten loh, ini Khairul Anwar loh. Ini Muslim Itu Daud ya. Bukan Al-Qur'an kan? Bukan ada di Al-Qur'an kan? Itu salah satu dalam sirah. Itu dalam salah satu sirah Al-Maghazi. Riwayat Nabi yang memiliki literatur sebelum itu. Kalau saya nggak salah, Maghazi itu lebih dahulu daripada sirah Nabawiyah. Timothy itu coba yang tadi itu motong tangan kaki ditiban batu dijemur. Aku cari dulu bentar ya. Aku cari itu kalau nggak salah dalam. Tadi siapa Prof? Yang saya tanyakan itu yang ada di dalam isi Al-Qur'an yang dijelaskan. Jangan terlalu potong-potong atau apa-apa. Tapi Mbak tadi Muhammad, bentar Mbak, Muhammad tadi masuk surga nggak ada dalil, hadis pun nggak ada. Lu aja tak punya data tapi yakin loh. Bagaimana itu tadi? Muhammad masuk surga itu? Masuk surga itu. Mana dalilnya? Saya malah bersyukur. Gak usah pakai dalil Mbak. Ini sudah janji Allah. Janji itu pasti tepat. Oke, kira-kira ya. Muhammad tadi udah berzina dengan budak ya kan, terus mukanya asem di Quran Abasa ayat 1. Ini masuk surga juga ini, yang jahat kayak gini. Dalilnya mana Mbak? Di Al-Quran ada nggak ditulisnya? Itu loh Mbak. Maaf ya saya ngotot. Nggak punya dalil. Kalau seumpamanya Al-Quran, kalau Al-Quran menjelaskan, kalau Al-Quran menjelaskan itu dengan kelakuan Nabi Muhammad. Umat Islam percaya, tapi itu hadisnya nggak ada. Yang sampai ngomongin itu hadisnya nggak ada. Jadi jangan ngarang-ngarang gitu loh. Hey. Muhammad masuk surga, mana dalilnya di Quran? Itu aja dulu. Buktiin dulu. Jadi saya nggak perlu mengeluarkan ini. Ya, coba dalilnya Muhammad masuk surga di Quran mana? Gitu aja. Kok malah yakin anak tak yakin? Coba Mbak Yaya, di mana dalilnya Muhammad itu masuk surga di Quran? Coba, ada di Bible 1928 nggak? Silakan. Coba, Mbak Yaya, ada nggak dalilnya Mbak? Itu Quraisy Shihab ditolak ya tadi ya. Ini yang ngomong Quraisy Shihab aja Muhammad itu nggak di surga. Al-Hijr ayat 6 katanya. Duh, agak lain ini. Buka An-Nasai 3975. Aku mau nampilin nggak bisa loh. Pakai search aku nggak bisa. Hadis riwayat An-Nasai 3975. Nabi silakan dibuka. Nabi mencongkel mata pencuri karena pencuri itu mencuri itu loh. Bukan yang itu, yang dipotong tangannya itu loh. Bukhari. Itu tuh coba bukain Timothy. Bukhari 1405. Aku bisa buka, cuma kalau aku share, aku screenshot lalu aku nggak bisa. Baca aja. Lagi gangguan soalnya. Itu ya, ada hadisnya. Mbak Yaya. Itu. Jadi kalau Mbak kepedean nabimu masuk surga, kok nafsu banget dia masuk surga. Harusnya kamu nafsu loh, kamu sendiri yang masuk surga. Ini malah nabinya yang diyakini masuk surga. Silakan Mbak Yaya. Yang kedua nih, saya mau tanya nih mengenai. Halo, selamat siang. Selamat siang. Yang mengenai Nabi Isa itu turun, Anda mengatakan bahwa itu adalah Allah. Itu saya nggak setuju. Karena gini Mbak, itu ada di dalam hadis ya. Jadi gini ya. Dalam agama kami, Nabi Isa, halo. Ada bro. Halo. Jadi dalam agama kami, Nabi Isa turun untuk perangi Dajjal. Kalau sampai tadi tuh ngomong Tuhan berupa awan, yang mengatakan itu berupa awan. Maksudnya gimana nih? Bukan. Quran surah Al-Baqarah 210 itu. Allah akan turun dalam naungan awan-awan. Itu berarti kan Allah itu menghukum umatnya yang ikut Dajjal. Bukan berarti itu Nabi Isa itu berupa Tuhan, bukan. Anggaplah begitu, anggaplah dia bukan Isa, tapi Allah itu betul-betul turun nggak secara zatnya? Allah turun nanti,
hari akhir, Allah turun bukan, secara zat ya. Allah turun secara zat ya. tapi bukan berupa Isa lo ya. Kalau Nabi Isa oke, ya Nabi ya. Udah. Oke, saya ikuti narasimu. Tapi yang jadi pertanyaan saya, apakah Allah secara zat itu turun? Turun. Oke, berarti Nantinya. waktu itu arsnya kosong dong. Kosong maksudnya mereka turun. Enggak lah. Kan gini ya Kak Yaya. Saya kan dapat kabar nih. Iya. Orang Kristen itu katanya Tuhannya sudah kosong di surga karena udah jadi manusia. Nah, kita balik pertanyaan yang sama. Kalau memang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 210 Allah turun dalam naungan awan, berarti ars yang diduduki oleh Allah itu tidak ada lagi Allahnya. Kosong dong ars itu. Ya enggak lah, tetap jadi Allah. Loh, Zat gimana itu hanya caranya itu? sementara. Zat itu sebagai seturun sementara. Habis itu dia Anggaplah kembali sementara. menjadi Allah. Oke, anggaplah sementara. Berarti dalam waktu tertentu Allah itu ada di awan-awan. Waktu itu ars lagi kosong. Nanti Allah naik lagi ke ars gitu ya. Seperti saya lagi duduk di kursi. Pada jam ketiga saya pergi keluar dari rumah. Lalu jam 4 saya duduk lagi ke kursi saya. Begitu ya? Sementara. Sama kamu. Sama kamu. Udah jatuh mau si Mas. Aduh. Tadi gimana Prof? Lanjutin Prof. Yang tadi tuh. Izin bertanya, boleh saya bertanya Mbak Agatha? Bentar. Gimana Prof? Belum jawab. Nah, ini. Bentar, nih Tadi ada link. dikatakan itu tentang Isa yang akan datang kembali ya. Islam kan menyamakan nih Isa sama Yesus. Nah, ini saya buka dari ilmuislam.id, Sahih Muslim nomor 220. Teman-teman nanti bisa cek ya. Di sini diriwayatkan bahwa Isa bin Maryam ini akan datang untuk menjadi siapa? Baca. Imam Boleh baca tak? yang adil. Nih, dari sini sebagai Imam yang adil. dan Hakim. nah, Hakim. oke. Sedangkan dalam, tolong dibacain tak? Riwayat Yunus sebagai hakim. Apa ini? Sebagai hakim yang adil. Nah, tapi di dalam Al-Baqarah ayat ini. berapa itu? Ayat berapa itu Al-Baqarah ayat berapa itu? Nih, sebentar. Surah Atin. Bentar Mbak. Sebentar. Atin. Nah, Atin tapi apa? di dalam sini nih, surat 95 ayat 8. Kita. Dulu Ustaz Jadi- Pak. Sampai. Ya, jadi kalau anjing bisa masuk surga, ya dimaklumi ya. Karena anjing itu nggak ada dosanya ya, Prof. Anjing pernah memotong kaki tangan dan menimpa batu, mencongkel mata nggak, Prof? Nggak pernah. Wajar masuk surga. Alhamdulillah kena ban. Ayo di ban aja. Wah, ibu Selamat tadi siang. begitu ngomong ayo di band, kena band sendiri dia. Malah si Selamat ayahnya siang. yang kena band. Saya mau bertanya di dunia lah. Kristen itu kan banyak, ada jenis Kristen, Protestan, Kristen Katolik, agnostik, dan macam-macam lah ya Mbak ya. Pertanyaannya, Saya nggak pernah dengar tuh ada yang namanya Kristen agnostik. Agnostik mungkin saya Kristen. salah. Maaf. Mungkin saya salah, maaf, karena kan saya kurang berilmu. Makanya Thank saya you bertanya. Pak Beta. Pertanyaannya, kitab yang mana sih yang dijadikan acuan oleh umat Kristen? Oh, karena Soalnya perbedaan. berbeda-beda. Oh, Cuman karena satu. perbedaan kanon. Iya. Boleh saya Enggak. jelaskan terhadap Dia bilang orang Kristen Silakan. banyak. Alkitabnya cuma satu, Pak. Nggak ada. Alkitab tuh cuma satu. Memangnya ada yang macam-macam? Nggak ada. Tapi di Protestan Iya, Perbedaan 60 Alkitabnya itu Katolik. sama. Alkitabnya semua sama. Kok emangnya ada yang beda? Kagak aku boleh teman jelasin saya nggak ya? yang bilang, teman saya yang Jangan kan Katolik itu, bro. beda. Jangan Ini itu, enggak, bro. ini. Bilangnya beda. Timothy, Jangan itu, jelasinnya Paul. jangan. Hah? Enggak. Timothy, jelasinnya jangan yang tinggi-tinggi. Ini nggak nyampe dia. Percuma. Yang simpel-simpel. Ya udah, kalau nggak mau yang tinggi kita cari aja perbandingan. Dalam Islam pun juga Quran ada perbedaan loh. Bahkan kalau kita lihat data sejarah, Islam Khawarij itu menolak Quran surah Yusuf. Sebentar, kan saya tanya kitab dulu, Alkitab kalian. Jawablah, jelaskan dulu. Ya simpelnya gini, kalau dalam Kan iman saya Kristen, ingin tahu saja. ya saya tahu. Dalam iman Kristen perbedaan Jadi, jumlah kanon jangan itu tidak. memandang. Ini saya ngomong atau kamu yang ngomong ini? Oke,
Kenapa? Perbedaan. Kenapa lagi? Udah ya. Jadi perbedaan jumlah kanon itu tidak menjadikan suatu esensial yang sangat sensitif, kecuali ada beberapa golongan yang mempertajam hal itu. Kenapa? Karena perbedaan jumlah kanon membuat kita dapat melihat bahwa Alkitab itu bukan sekedar seperti konsep Islam, kitab yang diturunkan dari langit, enggak. Tapi suatu peristiwa pengalaman para nabi yang mendapatkan pengilhaman Allah dan juga saksi mata dan juga apa yang mereka riwayatkan dalam tradisi-tradisi suci. Karena apa? Karena dalam tradisi Yahudi dan juga iman Kristen awal itu tidak hanya bersifat skriptural tetapi bersifat tradisi. Nah, seperti umpama nih yang kamu permasalahkan Deuterokanonikanya Katolik. Kenapa ada ditambahkan di situ? Karena ada dalam Septuaginta yang diteruskan dalam naskah ini, dalam naskahnya bahasa Latin itu Vulgata. Dalam gereja Ortodoks ada jumlah yang lebih seperti yang dipertanyakan Don Titan. Ya karena dalam Septuaginta kanon itu ada masuk. Tapi kita lihat kitab-kitab yang disebut dengan Anaginoskomeena layak dibaca ini adalah sifatnya sejarah. Ada bersifat puisi, ada bersifat nubuatan. Makanya lolos dalam seleksi kanonik dan layak dibaca. Kalau ada kalangan Protestan yang mungkin juga ada perbedaan dengan kami karena mereka menggunakan Masoretic text. Tapi kami tidak mempermasalahkan itu karena apa? Taurat tetap 4. Coba kamu tanya Protestan atau kalangan lain, Tauratnya ada berapa? Tetap 4. Tetap 5, sorry. Injil ada berapa? Tetap 4. Surat-surat yang lain, surat pengalaman Nabi yang menubuatkan tentang Mesias dalam Perjanjian Lama, surat-surat pastoral yang disampaikan penerus para rasul, yang dituliskan oleh para rasul sebagai pastoral, itu tetap walaupun ada perbedaan ini ya, perbedaan jumlahnya, itu menyampaikan apa yang terdapat dalam 4 Injil. Jadi semuanya itu bersifat penjelas atau midrasnya, pengajarnya. Nah, jadi begitu ya. Kalau ada perbedaan jumlah ini tidak menjadi hal yang esensial, kecuali beberapa kelompok yang masih ekstrim. Nah, kalau dalam Islam itu ada perbedaan jumlah kok. Tapi kalau dalam pemahamannya gimana? Dalam pemahamannya sama Tritunggal, Kristologi, dan Soteriologi. Ini dari kelompok Ortodoks, Katolik, dan Protestan arus utama masih mempercayai ini. Tidak dapat digugat dan tidak dapat dirubah. Jelas ya? Tidak dapat digugat dan tidak dapat dirubah ya. Yang mana yang tidak dapat digugat? Di dalam Islam sendiri ya Pak Victor ya. Bentar. Kalau dalam Islam sendiri ya ada Syiah, ada Sunni. Ini kitabnya sama atau beda ini Pak? Sama. Tapi Syiah mengatakan Quran. Apakah Syiah itu adalah Islam Pak? Kita kalau di dalam Islam itu Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. Tidak ada satupun pembeda. Bahkan mungkin kalian udah lihat di video ada kajian dari orang Inggris yang mana menemukan literatur Al-Quran itu yang sama persis. Syiah itu Islam atau tidak Pak? Syiah itu ajaran yang mengacu kepada Islam, cuma caranya saja yang berbeda. Oke, kalau Wahabi itu Islam nggak Pak? Selama dia mengacu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka semua acuannya Al-Quran dan Allahnya itu Allah, tetapi kenapa nggak saling mengakui? Tapi ada yang perlu digarisbawahi. Ya. Ada yang harus digarisbawahi tata caranya yang berbeda. Pak Victor, coba kamu baca ini. Aliran-aliran Khawarij yang dipandang keluar dari Islam, tapi mengaku Islam loh. Aliran Khawarij ini dikatakan seperti ini, yaitu kelompok Maimuniyah, dipimpin oleh Maimun al-Arjadi, seperti telah disinggung bahwa ia terlibat dalam perbedaan pendapat sekitar masalah pelunasan hutang yang dikaitkan dengan kehendak Allah. Aliran ini membolehkan seseorang menikahi cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki ini untuk masuk akidah ya. Kita baca di sini. Menurut suatu sumber, mereka juga mengingkari keberadaan surah Yusuf. Sekali lagi, mereka mengingkari keberadaan surah Yusuf dalam Al-Quran. Nih. Dan tidak mengakuinya sebagai bagian dari Al-Quran. Karena menurut pendapat mereka, surah itu berisi kisah ya, Anda baca sendirilah ya. Sehingga tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Dengan pendapat itu mereka sebenarnya telah mencela Allah karena keyakinan mereka yang salah. Ini pendapat kalangan Ahlussunnah. Tapi menurut buku ini, Islam Khawarij
itu menolak Quran surah Yusuf. Berarti jumlah surahnya berapa sekarang? Kan Islam kan 114 nih, kurang 1, 113 surah. Ini bukan hanya satu sumber loh. Kalau saya mau minta tunjukkan lagi data, saya bisa tunjukkan data lagi. Bahwa Munim Siri, bahkan juga buku itu, siapa namanya? Sahilun An-Nasir, mereka mengatakan Khawarij sampai sekarang tidak menerima surah Yusuf. Alasannya karena bersifat kasmaran. Kalau di sini tadi karena kisah POR. Nah, kamu bisa teruskan lah di situ. Jadi Al-Quran sudah jangankan ya, jangankan Islam sekarang ini. Islam dulu sebenarnya bisa berbeda jumlah surah loh. Tapi kenapa bisa menjadi 114 surah? Ya karena dibakar pada zamannya Utsman. Fakta menunjukkan Ibnu Mas'ud itu 113 surah, 112 atau 113 surah. Karena apa? Surah pertama tidak masuk Al-Quran karena menurut beliau itu adalah pembuka doa Nabi. Sedangkan 2 surah terakhir dalam Al-Quran menurut Ibnu Mas'ud itu adalah doa Nabi untuk cucunya Hasan. Tapi kalau kamu baca lagi dalam Ubay bin Ka'ab, mushafnya Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab itu ada 116 surah. 2 surah tidak masuk Al-Quran saat ini. Ya walaupun isu-isunya ya, Islam mengatakan tidak masuk dalam Al-Quran tapi jadi doa kunut. Tapi faktanya ayat ini pernah menjadi surah. Surahnya versinya Ubay bin Ka'ab. Padahal 2 orang ini dikatakan Nabi Muhammad, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim, satunya lagi saya lupa. Yang saya ingat tuh Salim namanya. Nah jadi 2 orang ini ada perbedaan jumlah surah. Tambah Sunni sekarang yang menggunakan mushafnya siapa namanya, mushafnya Utsman Rasman Utsmani menjadi 114 surah. Bandingkan aja 113, 116, sekarang 114. Tambah lagi aliran Islam Khawarij 113 surah. Jadi itu kamu harus pertanyakan, kenapa mereka sekarang ini tidak lolos yang 2 ini, tapi Khawarij lolos, mushafnya Utsman yang kalian pegang itu lolos. Ya karena sistemnya politik. Itu kata siapa? Kata Munim Siri, bukan kata saya. Itu ya. Oke, shalom Dek. Ini kiamat beneran gak nih? Iya, shalom. Shalom. Baik, Mas Timothy. Nanti untuk jawabannya boleh ditanyakan dengan yang ahli agama. Terima kasih atas jawabannya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Padahal saya mau tunjukkan data menurut Syiah Quran itu palsu loh. Udah turun aja. Serius loh? Iya. Maksudnya gimana ini? Ini aku tunjukin. Jadi yang asli itu Mushaf Fatimah menurut Syiah. Jadi karena udah nggak ada, jadi yang dipakai sekarang ini Quran palsu. Wah. Ya, ntar saya nah ini ya, oke, 512 nih bukunya nih. Suara saya putus-putus ya? Aman. Aman ya, soalnya di aku kok sinyalnya merah itu. Oke ya, judul bukunya Mulia dengan Manhaj Salaf. Penulisnya Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya. Nih, buka aja halaman 512 kalau di ininya, kalau di bukunya bentar ya. Bukunya halaman ini 502. Nah, di poin nomor 2 ini berbicara tentang Syiah memiliki banyak keyakinan kufur di antaranya. Jadi dalam bab ini itu pihak dari Yazid ya, ini ulama Wahabi, dia membongkar fikroh yang sesat dari masing-masing sekte ya, dari Khawarij, semua ini dibongkar poin-poinnya, termasuk Asy'ari pun dibongkar nih di sini. Mu'tazilah, Asy'ari nih.
dibongkar poin-poin yang mereka sesat, ditakwil, membuat sifat dan seterusnya di. Nah, jadi saya langsung tunjukkan yang dari narasi Syiah itu gimana nih ya. Nomor 2, bahwa Syiah itu meyakini Al-Quran yang ada pada kaum muslimin saat ini adalah Al-Quran yang telah diubah oleh para sahabat, ya, oleh Utsman, karena Utsman itu membakar habis seluruh mushaf-mushaf dan kemudian membuat yang baru yang dikarang lagi, ya. Dan dikatakan bahwa Quran itu tidak lengkap serta tidak asli lagi, serta mereka meyakini bahwa mushaf mereka lah yang benar, yaitu mushaf Fatimah yang ukurannya 3 kali lebih besar daripada Al-Quran yang ada sekarang ini. Itu. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh Timothy bahwa Quran itu jumlah surahnya beda-beda. Seperti Ubay bin Ka'ab tadi ada 116 ya, ada tambahan surah Al-Hafdu dan Al-Kulu. Itu sebenarnya doa itu. Coba ya saya tunjukkan, dan termasuk di Ubay bin Ka'ab itu Qurannya beda, sisipan-sisipannya. Di mana ya? Maksud Abdullah bin Mas'ud itu dikatakan menyisipkan ayat-ayat yang tidak ada dalam Rasman Utsmani. Iya. Di bagian ini nih. Nah, ini ya. Jadi ini Ubay bin Ka'ab ini. Kalau nanti mau mushafnya daftarnya ini ya. Ini bukunya cukup jelas sih. Rekonstruksi sejarah Al-Qur'an ya dari Taufik Adnan Amal. Nah, di sini dikatakan jumlah surahnya ya dari mushaf Ubay itu sebanyak 116. Tapi kalau di dalam tabulasinya Itkan ya, ini Firi sama Itkan ini berbeda. Dalam pentabulasiannya 102 sama 108 ya. Tapi kalau teorinya yang turun menurun ini katanya 116. Nah, ini ya saya tunjukkan, ini dibandingkan nih dalam surah 34 ayat 14 yang dalam teks Utsmani itu terbaca Al-Jinnu, tetapi dalam teks Ubay itu tertulisnya Al-Insu. Kedua kata dalam kedua teks tersebut tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda ya. Jadi Qurannya isinya berbeda. Itu harus kita nempel ya. Terus untuk penambahan atau sisipan kata pada mushaf Ubay bisa ditemukan beberapa ilustrasi. Surah Al-Fatihah ayat 5 dalam teks Ubay diawali dengan sisipan Allahumma. Dalam surah 2 184 196 setelah ungkapan ayamin ukara ayat 184 dan ayamin dalam ayat 196 ya, terdapat tambahan kata ya mutabiatin setelah ungkapan wa'ina katsiran dalam surah 6 ayat 116. Muncul lagi apa? Sisipan ya min al-nasi dalam teks Ubay ya. Demikian pula di tengah-tengah ungkapan walahu ihamdu dan seterusnya ini dalam surah 34 ayat 1 terdapat sisipan kata aldunya dalam mushaf Ubay, sehingga bacaan Ubay di sini adalah walahu hamdu fi alduya dan seterusnya. Jadi berbeda isinya. Terus ini yang bermasalah ini siapa? Ya Allah. Surah berapa itu ya? Surah 15 ayat 9. Nih saya bukakan ya. Wah, ini ingkar janji nih Allah, ini bahaya ya. Nih kita lihat.
Al-Hijr ayat 9, bukan ayat 6 ya. Kalau ayat 9 ini Allahnya ya. Nih. Oke ya, ini Al-Hijr ayat 9. Lihat. Sesungguhnya si kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti si kami pula yang memeliharanya. Oke? Jadi sudah terbukti tidak terpelihara, jangan takut murtad ya. Ya, itulah debat yang sudah kita saksikan bersama-sama. Tentunya setiap kita semua sudah diberikan pencerahan melalui debat tersebut, dan bila setiap kita mengerti kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan di penuai akhir zaman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan direkomendasikan YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Amin.